Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar KD 3.7 mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi bersama Anton Gata. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 2. Menyimpulkan unsur pembangun dan makna puisi. 3. Menelaah unsur pembangun teks puisi. Dan 4. Menyajikan puisi. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita simak sebuah tayangan puisi dengan judul "Dengan Puisi Aku" karya Taufik Ismail berikut ini.
dengan puisi aku bernyanyi. Nah, setelah bersama-sama kita menyimak puisi tersebut, mari kita mulai untuk melakukan pembahasan tentang apakah puisi itu. Ya, puisi merupakan ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah yang mewakili perasaan. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna mendalam dan beragam. Puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Kalau kita bahasakan dengan kalimat yang singkat, puisi merupakan ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata yang indah. Berbicara tentang puisi, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan tentang unsur pembangun puisi. Ya, puisi ini dibangun oleh dua unsur, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Termasuk dalam struktur batin di sini adalah tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan struktur lahir ini adalah hal yang terlihat dan tersurat dalam puisi, sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Termasuk dalam struktur lahir di sini yaitu ada diksi, imaji, tipografi, rima dan ritme, serta majas. Nah, berikut penjelasannya secara terperinci ya. Struktur batin itu meliputi yang pertama tema. Apa itu tema? Ya, tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Ketiga nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya. Dan yang keempat yaitu amanat. Merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Kemudian struktur lahir. Yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Yang kedua imaji, citraan. Di sini misalnya ada citraan pendengaran, citraan penglihatan, citraan perasa. Dan yang ketiga adalah tipografi atau disebut juga dengan perwajahan. Ini merupakan penampilan fisik sebuah puisi, misalnya jumlah bait atau jumlah baris tiap bait ya. Kemudian bagaimana persajakannya. Dan yang keempat adalah rima dan ritme. Merupakan pengulangan bunyi dan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Sedangkan unsur yang kelima yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, ketika kita akan memaknai sebuah puisi, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Berikut merupakan langkah dalam mendapatkan makna sebuah puisi. Yang pertama, mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Di sini kita harus identifikasi terlebih dahulu, baik unsur lahir maupun unsur batin puisi. Kemudian yang kedua, menemukan kata kunci pada setiap larik dalam puisi. Ketiga, mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. Yang keempat, memparafrasekan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Ya, parafrase adalah
membahasakan dengan kalimat kita sendiri sebuah puisi pada tiap-tiap baitnya, sehingga memudahkan kita untuk memaknai puisi yang ada. Dan langkah kelima, menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun. Nah, setelah kita memahami bagaimana langkah-langkah memaknai sebuah puisi, mari kita mencoba untuk memaknai sebuah puisi yang berjudul dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail tersebut. Kita awali dengan menganalisis struktur puisi tersebut. Ya. Yang pertama adalah analisis struktur batin. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengetuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Ya, kita lakukan analisis struktur batinnya. Yang pertama, tema. Puisi tersebut mengambil tema kemanusiaan, yaitu bahwa melalui peristiwa yang digambarkan, penyair berusaha meyakinkan betapa tingginya martabat manusia sehingga harus dihargai. Sedangkan rasa dalam puisi tersebut mengungkapkan perasaan yang terasing. Ketiga, unsur nada dalam puisi tersebut karismatik. Dan unsur yang keempat yaitu amanat. Dari puisi dengan puisi aku ini dapat kita ambil beberapa amanat seperti berikut. Yang pertama, meski usia berlanjut jangan berhenti untuk berkarya. Yang kedua, sayangi sekitar kita. Ketiga, renungkan kehidupan yang telah lalu dan akan datang agar menjadi lebih baik. Keempat, pertahankan norma dan etika sekalipun zaman sudah rusak. Dan yang kelima, berdoalah supaya semua baik adanya. Selanjutnya kita analisis struktur lahirnya. Struktur lahir yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Nah, kita lihat pada baris puisi berikut misalnya. Dengan puisi aku mengetuk napas zaman yang busuk. Nah, baris ini berarti bahwa mengetuk keindahan yang busuk atau rusak jauh dari etika dan norma. Kemudian dari sisi imaji atau citraan, maka citraan yang terlihat adalah citraan penglihatan. Misalnya pada kata mencintai dan menangis. Citraan ini menampilkan apa yang digambarkan penyair menjadi lebih jelas, seakan dapat terlihat oleh pembaca. Kemudian unsur yang ketiga yaitu rima dan ritme. Puisi ini menggunakan ritme dan ritme yang begitu harmonis. Terlihat pada perpaduan pilihan kata dan pemakaian persajakan, yaitu bahwa di setiap dua baris bunyi akhirannya sama. Misalnya akhiran I pada kata bernyanyi dan nanti, sedangkan akhiran A pada kata mencinta dan cakrawala. Kita simak pada tiap-tiap bait. Ya. Di sini ada pola persajakannya AA, BB. Lalu unsur yang keempat yaitu majas. Ya. Perhatikan pada kalimat dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Nah, kata mengiris di sini bermakna kias, yaitu menangis. Setelah kita mencoba menganalisis struktur lahir dan struktur batin, maka selanjutnya kita akan menyimpulkan isi puisi. Ya. Puisi dengan puisi aku ini kita akan simpulkan dengan terlebih dahulu menemukan makna puisinya. Ya. Nah, untuk pemaknaan puisi kita dibantu terlebih dahulu dengan menemukan kata-kata kunci yang ada. Nah, kata kunci yang ada misalnya di sini terlihat ada bernyanyi, mencinta, mengenang, menangis, mengetuk, dan berdoa. Melalui puisi tersebut, penyair ingin menyampaikan bahwa ia akan terus menulis puisi hingga tua. Ia menjelaskan juga bahwa melalui puisi ia berdoa, menangis, protes, maupun bersyukur.
Jadi kita dapat simpulkan bahwa puisi ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan yang telah berlalu dan yang akan datang agar menjadi lebih baik. Puisi ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga norma dan etika, meskipun zaman sudah rusak. Di akhir puisi, kita semua diajak untuk selalu berdoa agar semuanya menjadi baik. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembahasan kita tentang memahami unsur-unsur puisi. Selanjutnya, untuk semakin memperdalam kalian terkait dengan KD 3.7 ini, berikut ada satu buah tugas. Bacalah puisi berikut ini, kemudian kerjakan soal yang mengikutinya. Ya, puisinya berjudul Bapakku, karya Sriningsih Dwi Setiorini. Bapakku, setiap tetes keringatmu permata bagiku. Jerih payah lelahmu menghantar masa depanku. Setelah kepergianmu yang tersisa pilu, separuh jiwaku berlalu tak ada penyemangatku. Yang ada tinggal sedihku. Bapakku, telah habis waktuku untuk mendengar kisahmu. Kupandang batu nisanmu, kukirimkan doa untukmu, berurai air mata mengikhlaskanmu. Nah, selanjutnya berdasarkan kutipan puisi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana rima dalam puisi tersebut? 2. Apa kaitannya diksi dengan makna puisi tersebut? 3. Imaji apa yang muncul dalam puisi tersebut? 4. Majas apa yang muncul dalam puisi tersebut? 5. Bagaimana kaitan kata konkret dan imaji yang muncul dalam puisi tersebut? Nah, demikian tadi anak-anak untuk materi kita pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.